Udah ngerekam. Udah. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi amma ba'du. Puji serta syukur mari saja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini syukur alhamdulillah dengan limpah ruahnya kita masih dapat diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah di Masjid An-Nur yang mulia ini. Adapun salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umat yang mudah-mudahan senantiasa diakui oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaat beliau di yaumul kiamat nanti. Seperti biasa, sebelum dikumandangkan azan Jumat, alangkah baiknya kalau saya membacakan susunan petugas sholat Jumat pada siang hari ini, tepatnya pada tanggal 6 Juli tahun 2018. Khatib merangkap imam Bapak Ustadz Yadi Rosi SHG yang telah hadir dengan kita. Adapun muadzin Bapak M. Ali Julfikar. Sedangkan waktu Jumat pada siang hari ini jam 11.59 waktu Indonesia Barat. Dan yang perlu saya sampaikan kembali mengenai saldo kas keuangan Masjid An-Nur pada Jumat ini. Saldo kas tanggal 29 Juni tahun 2018 sebesar Rp3.685.000. Dan sedangkan infak Jumat pada tanggal 29 Juni 2018 mendapat yaitu sebesar Rp7.010.000. Total Rp4.695.000. Sedangkan pengeluaran kegiatan Jumat pada siang hari ini itu sebesar Rp575.000. Sedangkan pengeluaran urusan bulan Juni sebesar Rp400.000. Saldo kas sampai dengan 6 Juli pada Jumat ini sebesar Rp3.720.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kas saldo Masjid An-Nur. Namun terlebih dahulu saya menghimbau pada para jamaah yang masih berada di luar untuk mengisi sop-sopnya yang di depan. Dan juga kami ingatkan pada para jamaah yang membawa HP untuk sementara HP-nya dinonaktifkan terlebih dahulu untuk kesempurnaan ibadah kita pada siang hari ini. Oleh karena itu, mari saja kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan amal ibadah pada siang hari ini mendapat izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan mudah-mudahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan sekecil apapun perbuatan baik kita menjadi catatan amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa qulatul sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, hidayah dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah Dia anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Selanjutnya marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah kenyataan bahwa sangat banyak di antara manusia yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antara bentuk real kondisi umat Islam, sebagian kaum muslimin yang sangat menyedihkan tersebut adalah semakin banyaknya orang-orang Islam masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkannya dengan terang-terangan, dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal di dalam agama Islam, sholat memiliki kedudukan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan sebagaimana Rasulullah SAW menerima perintah wahyu, menerima perintah sholat itu sendiri, yaitu dengan dimi'rajkan ke langit dan didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah beliau sampai ke Sidratul Muntaha, Allah berbicara langsung kepada Rasulullah SAW. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah sholat di dalam Islam, karena ia adalah tiangnya agama, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ra'sul amril Islam wa 'amudus shalah wa dirwatil sanamil jihad fi sabilillah." Pokok agama adalah Islam berserah diri, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Sidang Jumat rahimakumullah, sholat adalah ibadah yang pertama kali yang diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sholat juga merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab di yaumil qiyamah nanti. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah
min 'amalihi salatuh. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Akan tetapi apabila salatnya jelek, maka ia telah celaka dan merugi. Di samping itu hadirin rahimakumullah, salat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasannya ia berkata, "Kana min akhir wasiyati Rasulullah SAW as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." Wasiat terakhir Rasulullah SAW adalah kerjakanlah salat, kerjakanlah salat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah gambaran betapa agungnya kedudukan ibadah salat di dalam agama Islam yang kita anut. Sehingga Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan salat. Di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai dengan 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Adapun di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhana wa najata yaumal qiyamah, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakul lahu nur wa la burhan wa la najah, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang menjaga salat fardu, maka pada hari kiamat dia akan memperoleh cahaya, bukti nyata yang akan membela dan keselamatan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak memiliki cahaya, bukti nyata yang akan membelanya dan keselamatan. Serta pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadirin rahimakumullah, salat adalah kebutuhan batin seorang hamba, layaknya makan dan minum sebagai kebutuhan lahirnya. Sehari saja manusia tidak makan dan tidak minum, badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Makan adalah hajat manusia dan penopang kesehatan badannya. Kebutuhan jasmani terhadap makan harus dipenuhi, sebagaimana kesehatan rohani juga harus kita penuhi. Kebutuhan hati kita harus dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan bagaimana orang-orang yang tidak sholat hidupnya tidak mengalami ketenangan. Meskipun secara lahiriah hidupnya kaya raya dan mempunyai harta yang berlimpah, namun mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga kenyamanan. Berbeda dengan orang yang sholat, ia merasa tenang dan bahagia karena melaksanakan sholat dapat menenangkan hati, karena di dalam sholat mengandung zikrullah, mengingat Allah, dan itu akan membawa kepada ketenangan batin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Jika meninggalkan sholat merupakan perkara yang boleh disepelekan atau ditolerir, niscaya orang yang sedang sakit tidak akan diperintahkan untuk mengerjakannya. Logika manakah yang membenarkan diperbolehkannya meninggalkan sholat bagi orang yang sehat, sementara orang yang sakit saja tetap diwajibkan untuk mengerjakannya? Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat cenderung menuruti hawa nafsunya, mengikuti keinginan syahwat, serta mengabaikan jalan yang lurus dan sesuai dengan logika akal manusia. Oleh karena itu, hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, bagaimanapun keadaan yang kita alami, sholat tetap wajib kita lakukan, baik ketika sehat ataupun sedang sakit. Di dalam keadaan perjalanan safar maupun bermukim, salat wajib yang 5 waktu harus tetap kita kerjakan sebagaimanapun kondisi kita. Oleh sebab itu, para hadirin sekalian, di dalam Jumat yang kedua ini, yang singkat ini, khatib hanya ingin menasihati khususnya kepada pribadi dan kepada jamaah sekalian. Janganlah sekali-kali kita meremehkan sholat, apalagi meninggalkannya. Jadilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjaga sholat, karena kita tidak tahu berapa umur kita yang tersisa. Berapapun panjangnya usia kita, namun kita meyakini bahwa kita pasti akan meninggal dunia yang fana ini. Dan setiap orang yang mengadakan perjalanan pasti membutuhkan bekal. Sementara perjalanan yang satu ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan tidak akan kembali lagi. Barang siapa yang dalam perjalanan tersebut tidak memiliki bekal, maka ia berarti telah menderita kerugian yang tak akan tergantikan dan tidak ada bandingannya. Bagaimana seseorang selalu lalai, sementara usianya berlalu bagaikan awan yang berarak di angkasa. Tiba-tiba saat ia dipanggil untuk memenuhi janji yang tidak dapat ditunda-tunda, yaitu kematian, maka ia pun kemudian mencari bekal. Hanya saja ia dapati hanyalah tanah, sementara ia tidak mendapatkan orang yang dapat menyelamatkan atau menolongnya. Mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian, Allah senantiasa memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal salih yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah pada segala urusan dan memberikan kepada kita petunjuk di dalam menapaki jalannya yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, jalan para nabi, orang-orang jujur dan para syuhada, serta orang-orang yang salih. Bukanlah jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.